kabar pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Makan jajanan abon ikan, puluhan siswa SD di Lombok Timur keracunan. Jelang pemilu, KPU Lombok Barat kekurangan ribuan surat suara. Tingkatkan ekonomi keluarga. Puluhan warga di Lombok Tengah berkreasi membuat tas anyaman warna-warni. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan siswa SDN 3 Ketapang, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur keracunan makanan dan dilarikan ke puskesmas setempat Rabu pagi. Dari 20 siswa yang dirujuk, 8 orang masih dirawat intensif karena menderita gejala keracunan serius. Para siswa merasakan gatal dan mual, kemudian muntah-muntah dengan mata yang memerah usai menyantap jajanan abon ikan tongkol yang dijual di sekolah. Polisi langsung mengambil sampel makanan untuk dicek di laboratorium. Polisi juga akan memeriksa penjual abon ikan untuk penyelidikan lanjutan. Rekan semua siswa yang masih merasa mual atau pusing-pusing segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk segera penolongan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan alhamdulillah semua siswa yang merasa pusing dan mual dibawa ke rumah sakit dan puskesmas dan dapat tertolong semuanya. Dan kemudian kita berikan himbauan kepada pihak sekolah, diberikan pengertian terhadap anak-anak kita. Jangan sampai sembarang makanan dimakan sehingga terjadi seperti ini. Ada beberapa siswa yang mengajukan keluhannya, begitu merasa pusing, dan dipantau oleh guru, begitu kelihatan memang mukanya merah-merah, termasuk juga mata juga merah. Akhirnya lapor ke guru-guru yang lain gitu, termasuk kepala sekolah di ruang guru, ya, ternyata bahwa ada ini terindikasi ini ada pengaruh makanan begitu. Sebelumnya siswa anak-anak kita ini makan apa? Keterangan dari siswa itu berupa abon. Agar tidak terjadi kasus serupa, sekolah menutup seluruh lapak pedagang dan meminta siswa membawa makanan dan jajan dari rumah untuk sementara waktu. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pembagian lahan hak guna usaha yang dipersoalkan warga Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara ke pemerintah daerah belum menemui titik temu. Pemda telah bertemu dengan perwakilan warga untuk mengklarifikasi status lahan seluas 173 hektar tersebut. Pemda juga berencana berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan payung hukum pembagian lahan HGU. Terkait hal itu, Pemda telah membentuk Satuan Tugas Reforma Agraria untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pembagian lahan belum bisa difinalkan karena lahan tersebut dikelola seutuhnya oleh masyarakat tanpa campur tangan Pemda. Berapa yang akan dibagi rata? Ini kan belum final. Berapa hektar yang akan dibagi rata untuk mereka? Karena tanah ini bukan saja untuk masyarakat, tapi untuk pemerintah daerah, untuk perusahaan itu sendiri ada konon ceritanya, lalu kemudian bank tanah. Ya, ini kan kalau berbicara pemerintah, itu kan untuk masyarakat juga. Masyarakat yang mana? Tentu masyarakat yang lebih luas. Kita juga butuh menggerakkan ekonomi di sana, maka ada sirkuit di tempat itu misalnya. Pemerintah daerah berharap penyelesaian kasus lahan tersebut bisa dilakukan secara musyawarah mufakat agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi kekurangan ribuan surat suara pemilu 2024. KPU mencatat kekurangan mencapai 7.146 lembar surat suara dari hasil penyortiran dan pelipatan sepekan lalu.
KPU juga menemukan 344 lembar surat suara rusak dengan kriteria sobek, buram, dan terkena bercak tinta. Selain mengusulkan penambahan, KPU juga meminta penggantian surat suara rusak agar segera dikirim dan bisa didistribusikan sebelum bulan Februari. Untuk total surat suara yang masih kita kurang sesuai dengan DPT kita tambah 2% itu sejumlah 7.146. Kenapa sekarang bisa ditemukan kurangnya? Ya memang itu isinya. Kalau menurut Didos kan ada yang bilang 500, ada juga yang kurang dari 500. Ternyata kan setelah disortir. Lalu nanti kalau sudah diusulkan berapa hari target? Nah itu ya kita berharap secepatnya karena kita harus segera mengeset kan. KPU Lombok Barat telah menyelesaikan pelipatan 2.116.000 lembar surat suara meliputi DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Sementara surat suara lainnya seperti DPRD Kabupaten ditargetkan tuntas pada 30 Januari mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga Desa Kediri mengikuti seleksi petugas pengawas tempat pemungutan suara yang digelar Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat Rabu pagi. Dari 179 orang yang akan direkrut di tingkat kecamatan, jumlah pendaftar mencapai 256 orang. Petugas harus selektif untuk memastikan mereka memiliki integritas dan tidak berpolitik praktis dan harus melalui tes pengetahuan dan wawancara. Nantinya petugas pengawas yang lolos akan ditempatkan di masing-masing TPS dan bertugas mengawasi pencoblosan hingga penghitungan surat suara. Nah, dari awal itu kita wawancara untuk kesiapan teman-teman calon pengawas TPS ini untuk bekerja penuh waktu, siap di tempat kadis mana saja dan berintegritas, bahwa dia memastikan bahwa tempat pemilihannya itu sesuai dengan TPS mereka. Dari semua TPS yang ada di Kecamatan Kediri ada 256 pendaftar di situ. Saya mempunyai kemampuan pastinya menjadi pengawas di TPS ya. Dan kita bakalan berusaha tidak menerima suap ataupun segala jenis bentuknya gitu, baik dari barang maupun segalanya lah gitu. Bawaslu Lombok Barat akan merekrut 2.207 pengawas TPS yang akan disebar di 10 kecamatan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.